cerita di depan muka saya. Dengan bangga mungkin dia. Teman bangku saya itu cerita, "Poh, aku ingin mari ciuman." Mari cium leher. Mohon maaf, ada yang sampai ciuman payudaranya seperti itu. Bahkan juga ada yang menyiarkan. Dia menyiarkan gini. "Oh, kayak lo, wis tak sikat." Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita obrolan santai dengan podcast pinggiran ya. Podcast pinggiran. Tetap bersama nama panggung Bang Jack sama Cak Agus Sedunia. Cak Agus Sedunia. Kita mau bahas apa ini? Mungkin kemarin kan sebenarnya kita punya beberapa planning materi kan kayak gitu. Nah ini kebetulan saya pengen membahas yang agak melenceng dari materi yang telah disiapkan kemarin. Bahas apa ini? Semoga bisa nanti ya. Perihal pacaran ini sendiri memang kan sudah menjadi hal kebiasaan yang biasa. Ya. Padahal itu sudah mendekati zina kan. Benar. Bahkan lah di Al-Qur'an yo iso aja nyedeki zina kan. Nyedeki gawe untuk apa meneh melaksanakan itu. Nah, menurut pandangannya Cak Agus sak donya iki perihal pacaran itu sendiri ya apa Cak? Apakah memang itu hal yang wajar di era milenial ini ataukah memang ya lek iso aja? Oke. Kalau nanti kita sharing-sharing yang nanti pas Cak Cek nanti bisa berpendapat, kita bebas berpendapat di sini, tapi itu pendapatnya saya. Jadi dan beberapa pengalaman ya. Jadi tadi pacaran sebenarnya memang ya naluriah. Kan ada enaknya pacaran ya. Jadi sebenarnya pacaran itu yuk semua itu memang naluriahnya. Memang Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu memang untuk saling ini mendekat seperti itu. Bukan laki-laki dengan laki-laki enggak. Tapi naluriahnya seharusnya itu laki-laki dengan perempuan. Berpasang-pasangan. Tapi kalau nggak mau pasangan, namanya jomblo juga bukan sunatullah seperti itu ya. Tapi memang dianjurkan memang pasang-pasangan. Dan ini khawatir juga kalau kita terlalu melarang pacaran, khawatirnya kalau nggak dibenarkan ternyata dia lebih dekat sama laki-laki malah bahaya juga. Anak kaum Sodom seperti itu. Ketika dibiarkan pacaran, khawatirnya terkena dosa zina. Memang harus lurus orang tua mengajarkan atau mungkin pondok pesantren atau gurunya itu mengajarkan bahwasanya ya kalau bisa, kalau kamu punya hasrat, katanya Rasulullah sih, kalau sudah balik, sudah tahu cewek dan cowok, memang harus dinikahkan. Seperti itu. Kalau nggak mampu sebenarnya berpuasa itu naluriahnya. Tapi kalau sekarang kan balik kan belum tuh bisa mampu kalau mungkin di zaman sekarang ya. Tapi kalau di zaman Rasulullah kalau sudah balik silakan, boleh nikah. Nggak masalah. Siap bahasanya, siap dihamili dan menghamili, berarti harus siap menafkahi juga seperti itu. Ngomong pesantren kok moro-moro tiba-tiba ingin ngomong Azaitun tapi lain kali ya. Biar nanti trending gitu. Lah, misalkan kan enaknya mungkin aku yang pernah mengalaminya waktu pacaran dulu enak ya. Tapi nggak lama sih, cuma beberapa bulan. Emang enak toh? Saya mau tanya dulu. Enaknya gini yang pertama. Karena saya nggak pernah pacaran. Nah, gini. Gimana Bang Cek? Terutama waktu bulan Ramadan ya. Kan dulu waktu aku masih kerja di perbankan tuh kan aku kan beli rumah sendiri ya kan, tahuni sendiri ya kan. Beda kalau misalkan di rumah, kalau kita bulan puasa waktu sahur kan ada yang bangunin Lili, mungkin ibuku Lili tangi Lili sahur. Nah, waktu jomblo di rumah waktu yang saya tempati itu waktu sendirian itu memang pertama memang telat sahur, tanginnya subuh gitu kan. Lalu karena memang tanginnya pas waktu ada subuh masjid sebelah gitu kan. Enaknya memang sering ditelepon, diingatkan seperti itu kan. Itu mungkin dari segi positifnya lewat WA-nya kan. Enaknya kayak gitu. Nah, mungkin sisi negatifnya waktu kita keluar bareng, gitu kan. Keluar bareng mungkin secara perasaanku yo enak, ono koncone, ayo iso rono bareng, iso tak pamperno koncoku, iki lho aku duwe pacar saiki. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu enaknya di situ, salah satu enaknya. Karena demek-demek enak ya. Lah teman-teman sesuatu yang yang tidak diperbolehkan aku nggak pernah, tapi lihat tangan gitu kan. Enak ya berarti ya. Mungkin sudah terbiasa. Nah, memang itu dari segi enaknya. Tidak enaknya itu gini, waktu ya kita namanya pacaran itu kalau kita makan bareng kan pasti kita ngeluarkan biaya ya. Nah, menurutku itu memang dia itu masih bukan siapa-siapaku ini, ya kan. Ya oke lah secara
keseharian mungkin sering bareng, tapi dia masih belum siapa-siapa aku. Nggak enaknya itu waktu aku ngeluarin, ya bukannya aku nggak modal ya, sering ngeluarin duit gawe makan bareng, kadang dia minta HP gitu kan. Oh, dibelikan ya? Nambahi, gak mau belikan aku. Mungkin dia punya uang segini, tak tambahi ya gitu kan. Iya. Terus setelah itu juga waktu sering diajak ke mana gitu, tapi bukan istriku dan jadi istriku yang sekarang, yang dulu maksudnya itu kan, yang sering bukan ini ternyata kan nggak jadi. Nah, nggak enaknya itu di situ, nggak enaknya itu waktu kita sudah investasi ya kan, ternyata tidak jadi milik kita. Investasi bodong berarti. Nah, investasi bodong gitu seperti itu kan. Mungkin seperti trading ya, kita investasi tapi bodong kayak gitu. Nah, Cak Agus pernah nggak? Mungkin Cak Agus kan langsung apa ya namanya itu? Langsung taaruf ya? Langsung taaruf nikah no? Ya sebenarnya gini, kalau mungkin naluriahnya ya sama. Saya suka lawan jenis seperti itu. SMP itu pengalaman sama saya SMP itu orang-orang mulai pacaran itu keren kalau punya pacar ya. Kalau punya pacar itu keren. Kemana itu aku pamernya pacaran. SMP sih ngerti. Saya cuma baru tahu ya wes. Untung saya dulu ngaji ya. Dan memang saya nggak menafikan itu bukan wilayah saya sendiri untuk bisa memberhentikan diri saya, langsung saya untuk nggak pacaran. Tapi dari dulu pengen pacaran, pengen nembak uang seperti itu, pengen nembak lawan jenis seperti itu. Masih punya hasrat lah, kepinginan seperti itu ya. LGBT ya seperti itu. Tapi memang dan itu nggak saya ungkapkan, tapi saya pendam. Nah, saya salurkan ke sepak bola seperti itu. Saya salurkan ke kegiatan lain, eskul atau yang lain-lainnya seperti itu. SMA juga sama, dan bahkan dicerita-cerita nih, oh enaknya pacaran, bahasanya nyium, sama ekstrimnya gitu, cium-ciuman. Dan itu cerita di depan muka saya. Dengan bangga mungkin dia. Teman bangku saya itu cerita, oh aku ingin mari ciuman, mari cium leher. Mohon maaf ada yang sampai ciuman payudaranya seperti itu. Bahkan juga ada yang menyiarkan, gini, oh kayak loh. Tak sikat ya. Sampai berhubungan badan seperti itu. Itu apa ya? Itu iming-iming yang luar biasa menggoda gitu ya. Tapi dan alhamdulillahnya saya juga berkomunitas juga di SMA juga, remaja musola, remaja masjid seperti itu, biar alhamdulillah ada penguatan gitu ya. Ayo jangan pacaran dengan. Dan alhamdulillahnya di tim musola tadi itu alhamdulillah nggak ada yang pacaran gitu. Meskipun ada ya beberapa yang pengen pacaran seperti itu, tapi nggak sevulgar yang bercerita dengan saya tadi yang nggak ikut remus seperti itu. Ya, seperti itu naluriah memang ada enaknya, ada nggak enaknya, dan juga ada bahayanya juga menurutku ya. Bahayanya juga ada. Bahayanya mungkin karena berpacaran berlebihan, tiba-tiba hamil di luar nikah. Bahaya itu. Dorong nanti kita misalkan kejadian bertanggung jawab orang tua terus orang tua kita gimana, bisa aja kita menghancurkan masa depan anak itu. Seperti rasanya gini, ketika pacaran pun bersentuhan tangan meskipun enak, karena lawan jenis dan membatalkan wudhu, ya. Apalagi dengan pasti ada syahwatnya, nggak pasti. Sering-sering halus-halus gimana gitu ya. Saya juga merasakan dulu nggak bersentuhan, tapi pernah dipacai sama temen itu ya. Tangannya halus dan yang lainnya. Oh ini rasanya tangannya perempuan itu di wajah kayak gini ya seperti itu. Dan itu nggak boleh dilakukan bagi seorang muslim seharusnya. Tapi seharusnya seorang muslim menjaga hal itu. Ketika salaman, ketika berpandang-pandang juga syahwat. Memang apa ya, dosa terus. Apalagi dia, saya berbicara dengan yang menikah dulu ya. Pacaran pasti dosa. Dan sudah ulama menetapkan bahwasanya memang pacaran berdosa seperti itu. Tapi kalau tetap aja dan dibiarkan ya urusannya masing-masing seperti itu ya. Dan itu perlu mungkin kasih undang-undang kalau bisa ya pemerintah itu ya. Undang-undang pacaran karena nanti mendekati zina seperti itu. Itu kan salah satu bahayanya. Bahayanya. Nah, misalkan nih, ini kan memang karena ada enaknya, ada enggaknya, ternyata kan berbahaya. Berbahaya pacaran. Ono enggak tips-tips maksudnya tips kita sebagai umat muslim, tipsnya itu ben kita enggak. Ya apa sih? Ben gak iso koyo ngono tapi pacaran ya. Tapi tetap rasanya koyo kita itu punya pasangan. Maksudnya bukan pacaran, maksudnya tips lah. Tips pacaran halal iki apa nah. Gitu. Oke, tips pacaran yang halal ini sebenarnya enggak ada. Ya mungkin ada nyelewar-nyelewarkan pacaran setelah menikah itu ya. Karena memang ketika saya taruh dengan istri saya itu ya
ada masa pacaran ya. Kalau mungkin pacaran ada bertengkarnya kan, cemburu-cemburu kan, setelah menikah juga ada. Iya, tapi ketika itu bahasanya gini, ketika menikah itu memandang istri kita wajahnya sudah pahala. Bahkan memandang syahwat nafsu pada istri kita aman aja. Dan bahkan bisa berpahala. Sampai nanti berhubungan badan suami istri ada masalah, pahala luar biasa seperti itu ya, kayak jihad seperti itu ya, aman ya. Nah, dan berdoa seperti itu. Nah, seandainya saya kemarin juga bilang seperti ini, seandainya kalau pacaran dia ada doa nggak? Nggak ada. Barangkali kalau pacaran langsung berhubungan badan itu apa doa? Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitani, kan nggak mungkin. Malah kita jadi eling kan. Kau salah. Terus apalagi juga gini, ketika berhubungan badan, ketika mohon maaf saya bukan pelaku berhubungan badan sebelum nikah ya, tapi setelah menikah. Nah, jadi gini, jadi ketika saat pacaran itu pasti mikir, apakah dia mau berhubungan badan salat 2 rakaat dulu nggak? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kan niatnya dia nggak, ya Allah semoga nanti kau jadikan kami hubungan badan ini dengan keturunan yang luar biasa soleh atau soleh-solehan seperti itu ya. Kan enggak ya? Mungkin. Ya sudah langsung bahasanya ubat, sementing nafsunya tersalurkan selesai. Kan gitu ya. Check in mungkin 1 jam 2 jam selesai gitu. Ada check in, ada check out, ada yang di pinggir jalan seperti itu, ada yang di gerdu-gerdu gitu ya. Tapi tujuannya memang untuk menyalurkan hasrat. Nah, tapi kalau suami istri pasti nanti ada keinginan untuk punya anak dan yang lainnya. Dan itu keberkahannya seperti itu ya. Tujuannya beda kan ya? Tujuannya beda. Kalau pacaran selesai, pengennya menyalurkan hasrat. Hasratnya apa itu? Mohon maaf, laki-laki mengeluarkan sperma. Memang itu kan hal-hal yang terjadi di saat pacaran memang kayak gitu. Banyak sekali hal yang terjadi kayak cuman. Tapi dulu Mas Cek gak pengen berhubungan badan dengan pacar? Makanya aku cepetan nikahi. Pasti ada itu. Hal saya itu ada. Makanya ayo undang lamaran, ayo undang rabi gitu. Pasti ada gitu. Iya. Apalagi kosnya dulu nggak bebas ya? Nggak bebas. Bebas los ya? Bebas mungkin teman saya yang los bukan saya. Gitu, oke. Nah, ini kan itu tadi kan salah satu tipsnya. Juga bisa. Tips tadi ya? Itu kan tips tadi cerita ya? Oh, cerita ya? Kalau tipsnya belum nih ya. Tipsnya belum? Tipsnya. Oh, belum, lupa berarti. Kalau tipsnya bahasanya gini, kalau tips-tipsnya ya gini, sadar diri saja. Ini paling penting ini ya. Seandainya kalau kalian bikin pacaran ya, seandainya anak kalian juga pacaran. Seandainya juga anak kalian, mohon maaf, berhubungan badan dengan lawan jenis juga dan posisinya hamil, gimana perasaannya? Benar. Ya. Jadi seandainya kita kembalikan pada keluarga kita. Seandainya ibunya kalian ternyata bahasanya mungkin suaminya, mohon maaf, nauzubillah, semoga suaminya mungkin meninggal, terus pacaran sama orang lain ternyata hamil duluan, nggak menikah, terus gimana perasaannya kalian? Jadi seperti itu, kita kembalikan seperti itu. Sama seperti ceritanya Rasulullah, bahwasanya ada sahabatnya pengen berzina, bahasanya berzina sama Umar bin Khattab, insya Allah itu mau langsung dibunuh orang ini ya. Sama Rasulullah jangan ya, disampaikan bahwasanya kepada fulan bahwasanya seandainya ibumu dizinai gimana, saudaramu dizinai gimana, anakmu dizinai gimana. Maka setelah itu dia sadar bahwasanya berzina itu efeknya berbahaya. Untuk apa? Untuk keluarganya dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi tipsnya kembalikan lagi kepada seandainya pacaran itu terjadi pada keluarga kita, adik kita, soal lagi ibu kita, wanita sekeliling kita, mungkin saudara, mbak dan sebagainya. Saudara seperti itu. Terjadi apa? Hamil di luar nikah. Wah. Apa efeknya ketika anak Anda punya? Pasti malu. Pasti malu seperti itu. Bahkan bingung nanti. Anaknya hamil dibunuh, berdosa. Ya enggak? Dikuret dan yang lainnya macam-macam lah, dipijit semuanya itu berdosa juga seperti itu. Makanya mending nikah kalau mampu gitu ya. Kalau nggak mampu ya sudah, luapkan ke yang lain. Bukan sama jenis lagi, nggak boleh ya. Tapi bukan ke kamar mandi juga. Tapi kemana? Ke olahraga. Olahraga semaksimal mungkin, nanti pasti akan hilang. Dan berkomunitas dengan orang-orang yang muslim, remaja masjid atau yang lainnya yang punya kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, jangan lupa berdoa, karena berdoa itu sangat penting. Karena kita di luar batas wilayah kita, bahwasanya kita tidak mampu menerima ujian lawan jenis seperti itu. Mungkin ketika Allah menghendaki saya berpacaran dan bahkan bisa berhubungan badan sama pacar, mungkin bisa saja, tapi Allah
punya rencana terbaik buat saya. Iya, gitu. Karena kan hak prerogatif di Gusti Allah. Gusti Allah. Bu aku biar atas ini tapi tek lah intinya tak terus meneh kan ya haknya ya. Seperti itu. Terus ini karena misalkan nih ada teman kita atau saudara atau mungkin rekan kita yang sudah terlanjur kayak gitu, dia bertobat. Ya apakah masih diampuni seperti itu? Masih bisa nih. Kecuali memang tobat itu masih diterima kecuali syirik. Oh ya. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diterima. Nah, ketika berzina enggak ada masalah. Tapi ingat, ketika kalian punya luka, ketika pohon kamu lukai pasti ada bekas. Ya, bekas yang paling pasti ada katanya saya belum pernah mengalami, tapi katanya Ustadz saya bahwasanya ketika sudah berzina dan itu berefek pada anaknya juga, nauzubillah punya anak seperti itu, yaitu bekasnya itu, dan pastinya dia nggak bisa berwali dengan pada bapaknya seperti itu tadi. Dan ketika nggak berwali gimana? Nggak berwali warisan. Iya. Ya, seharusnya ketika hukum agamanya nggak bisa berwaris. Meskipun dia anak biologisnya, ya mending dia dikasih hibah. Dan anak yang di agama kasih warisan atau mungkin nanti mewarisi ahli waris, yaitu anak yang nikah secara agama seperti itu. Itu. Jadi apa tadi? Tapi kesimpulannya masih diampuni ya? Masih diampuni karena nanti bisa tobat. Masih bisa tobat. Kan pezina yang tobat, sholat, terus dia menolong anjing itu bisa masuk surga seperti itu. Seperti itu. Jadi masih diampuni. Kalau syirik tapi dia tobat meninggal kan nggak masalah juga kan? Kecuali kalau dia syirik meninggal gurung tobat. Bahaya. Bahaya. Gitu. Seperti itu. Masalah Gusti Allah kan masih ampannya luas kan. Ya, intinya kan di Al-Quran kan jangan berputus asa kita lah intinya gitu kan. Meskipun dosamu sakeh. Benar. Buih atau untur-unturan lautan tetap ampuninya seperti itu. Kita kan juga punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Pengampunan seperti itu. Ada lagi kayaknya tips untuk orang tua ya, penting ya. Iya. Untuk orang tua. Untuk orang tua aja. Untuk orang tua jadi gimana? Orang tua gini, tips untuk orang tua yang pertama jangan lupa doakan anaknya, pentingnya pertama, biar dia itu bisa menjauhkan dari pacaran atau mungkin LGBT seperti itu. Jadi jangan lupa doakan seperti itu, karena doa yang terbaik adalah doa orang tua. Yang kedua, terus dipantau. Kalau mungkin gini, kalau dulu sempat ada psikiater menyampaikan bahwasanya kalau laki-laki dekat sama ibu. Biasanya kalau laki-laki itu melakukan cintanya kepada ibu. Ya, jadi ibu perlu andil dalam permasalahan percintaannya anak. Ya, masih care ya. Tanya ada suka sama siapa, itu sering aktif, tapi nggak disalurkan untuk pacaran. Mending dialihkan kemana itu sebagai orang tua ya. Kalau laki-laki biasanya memang seorang laki-laki bapak itu pasti diharapkan menjadi sosok yang menjadi dambaan anak putrinya seperti itu. Jadi tanya kepada anaknya, kamu suka sama siapa laki-laki? Sosok laki-laki seperti apa yang kamu inginkan? Terus dan jangan diharapkan pacaran. Silakan bebas. Malam Minggu dicolne atau mungkin malam Senin dicolne, jangan, mending dipantau. Mungkin bagi yang kuliah, orang tua tetap memantau bahwasanya ketika kuliah kan sudah bebas. Ya kan jauh. Cuma disangoni tok, nggak tahu nanti di sana ngapain ya. Yang pertama memang harus dibekali memang anak itu agama yang pertama, agama dan pendidikan agama yang baik seperti itu. Mungkin ketika SD SMP memang harus didasari dengan itu, karena ketika kuliah sudah bebas ya. Alhamdulillah masjid tadi itu juga itu ya. Nggak melakukan hal dengan teman saya yang di kosan ya, seperti itu. Tapi ya kan nggak tahu. Dan Mas Ginanjar sendiri yang sama Allah SWT yang bisa membentengi ya. Iya. Ya seandainya Allah menghendaki col ya ini bisa LGBT. Ya. Karena biasanya LGBT biasanya brewa. Iya, yang suka gitu. Dan ini juga ya kadang kan lewes misalkan ya. Memang kita temen yang disebut mau kayak wis tahu tak sikat dari tak sikat. Sebenarnya kan Gusti Allah tuh sudah berusaha menutupi aib tuh. Benar. Tak tutup wis iki aibmu kan. Tapi dia malah dengan bangganya iku tak sikat. Iku mari tak gawe nang hotel BM misalnya. Iki mari kan. Sebenarnya kan secara menutup aib orang itu berarti kan penting kan intinya. Intinya misalkan aku tahu nih kejadiannya buruknya Cak Agus misalkan, aku nggak perlu menyebar-nyebarkan kan seperti itu. Benar. Kan tak tutup apabila aku nyebarnya, aibku dibuka kan gitu. Benar. Nah,
ya apa orang-orang yang membeberkan dengan bangganya seperti itu. Lah ini bukan orang lain yang membeberkan orang ke aibnya orang lain, tapi dirinya sendiri yang membuka aibnya. Ayo. Dengan bangganya. Aku loh, Gus, aku pernah mohon maaf cipuan. Itu loh, saya ekstrimnya itu loh. Cipuan, Masya Allah, sampai segitunya itu ya. Mohon maaf sampai tahu celana dalamnya dan yang lain pasti sudah wallah alam sampai merah-merah gitu. Itu loh, cagus. Dan itu juga teman-teman saya ya, mohon maaf juga ciuman di dalam kelas itu ya. Untungnya saya itu dulu itu masih bodoh gitu ya. Seandainya nanti dulu itu saya itu sudah pinter, saya tak jotosi seperti itu ya. Saya tak ajak gelut nanti laki-laki yang cipokan di dalam kelas itu. Mending di tempat ya sebenarnya nggak mending lah, nggak usah lah. Mending tahu diri lah gitu ya. Kancane ya pingin gitu ya. Kan nggak mungkin berbagian gitu ya. Kan nggak berbagi. Kayaknya tidur-tiduran dalam satu kelas. Ternyata cuman Allahu Akbar. Untungnya itu ya ayu. Anaknya ganteng ya. Kenapa kok bukan saya? Pengen saya bawa batu tak lempar yang dasi gitu ya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya ya itu pelajaran semuanya ya. Dan pastinya aib itu memang ya nggak boleh disiar-siarkan seperti itu memang. Apalagi dia itu membanggakan dirinya bahwa saya sudah nyikat cewekku. Dan ini ternyata mohon maaf ternyata itu nikah cerai nikah sama yang lain. Dan itu ternyata menghasilkan anak loh. Sama saya sendiri. Dan itu waduh kan kasihan anaknya gitu ya. Ya kasihan sama anaknya nanti sama siapa ya sebenarnya sama ibunya kan gitu ya. Bapaknya nikah lagi. Nah, alhamdulillah kalau dengan keberaniannya menikahi silakan menikahi. Mending menikahi daripada berpacaran seperti itu. Mas kan kalau nikah kan belum siap menafkahi. Ya seharusnya ketika kamu siap pacaran, siap menafkahi seperti itu. Siap rapi. Nah, siap rapi, jangan siap enake dhewe kan gitu. Mari ngono gak rapi pisan ya. Nah, seandainya hal itu terjadi pada adiknya kalian atau nanti anaknya kalian gimana? Kan apa ya? Perasaannya gimana? Ya perasaannya pasti karma paling ya, karma. Iki koyo aku mbiyen. Nah, iki arek-arek iki sering ngene. Biasanya ki lanang nakal, anak pertama wedok. Ya, pernah krungu to. Untung anakku lanang, padahal aku gak nakal ya. Lah anak Casus lanang apa wedok? Lanang wedok. Lanang pertama apa? Lanang aman ya. Mungkin lah pertama wedok, mungkin Cagus pernah melakukan hal seperti itu. Ya enggak harus sih. Anak teman saya perempuan-perempuan semuanya. Nah, seperti itu. Jadi memang apa ya? Ya nanti sebagai cerminnya nanti gimana seperti perlakuan kita sebenarnya anak itu kan. Ya kita kan nggak tahu, masyarakat kita kan nggak tahu. Tapi Allah yang tutup. Jangan sampai dibongkar. Padahal sudah ditutup rapi-rapi gitu kan. Dan bahkan sekarang kan rame ya. Dia bongkar aib di podcastnya, podcastnya dia berhubungan dengan siapa artis. Ini mau aibku nggak aku di LGBT tadi? Itu tadi aibku nggak? Tapi termasuk aib nggak? Ya enggak sih. Itu kan cerita motivasi mungkin teman-teman ada yang pernah seperti itu. Segera menghindar, pindah kos ya. Segera menghindar, pindah kos. Dan sampai sekarang loh tetap menghubungi kan. Dia belum nikah berarti? Nggak tahu aku. Nggak tahu juga. Karena penyakit itu khawatir seterusnya gitu ya. Dan ada beberapa pengalaman itu Ustaz dinikahkan. Lanang? Enggak, nikah lawan jenis. Lawan jenis. Segera dinikahkan biasanya langsung hilang atau selesai penyakitnya seperti itu. Jadi tetap waspada dan waspada. Sebenarnya juga mau bicara lebih panjang lagi perihal ini kita sudah nikah, kadang kan kita juga rotok bosen dengan pasangan karena sudah lama. Mungkin kita juga pernah ngalami. Atau kalau aku pengalaman sama juga pernah kok. Semuanya artis coba cek di infotainment itu. Bojone wayu lanang yang ganteng ternyata pisahan. Eman-eman wis awake oke, seksi dan yang lainnya ternyata juga bisa. Iya, padahal duitnya ya akeh. Kurang apa kayaknya. Ternyata memang rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Itu memang mungkin salah satu mungkin memang dalam godaan jin itu atau setan itu kan penghargaan tertinggi adalah menceraikan orang. Benar. Mahkota terbesar katanya itu. Mungkin karena bisi-bisian itu terus mungkin juga ibadahnya juga nggak sekencang itu. Benar. Ada setan lewat dibisiki sedikit, terus ada orang yang lebih hijau tadi ya, dia akhirnya ke sana gitu. Itu apa tipe misalkan kita biar gak bosen sama pasangan? Sebenarnya bosen dan nggak bosen itu sebenarnya sudah bumbunya keluarga gitu ya. Bagaimana seperti iman itu ada naik dan turun seperti itu. Jadi
bahas bosan ya sudah, mungkin bertengkar. Wajar. Ketika bertengkar itu pasti kan ada merasakan, memikirkan oh ternyata pasangan kita itu nggak buruk-buruk amat gitu ya, dan banyak lebihnya. Mending ya kita mikirkan seperti itu saja. Jadi ketika bertengkar mungkin bosan kan pastinya kan, ketika bertengkar pegel, mungkin mohon maaf sampai berkelahi adu mulut seperti itu enggak, dan pastinya itu sudah biasa. Ya, tapi mending kita balikkan lagi sama Allah SWT. Ya Allah, semoga jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah SWT untuk jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Jadi kita berdoa jangan sampai lupa gitu. Kuncinya tetap ada di doa itu kan. Doa. Ya? Yang kedua mungkin duit bukan ya? Sama-sama saja keterbukaan gitu. Ya. Bener itu. Nah, seperti itu. Jangan sampai ada yang tutup-tutupi. Silakan, ini gajiku. Terus gajimu ya silakan. Kalau gajiku ya ini silakan silakan kelola. Duit hasilmu supaya dewe gak mau jalan gitu kan. Dan kita kan nggak curiga laki-laki untuk kepada wanita ya. Hah? Nggak curiga ya? Apanya? Karena ya wes kita terima apa adanya, istri kita kan itu. Barangkali yang curiga, barangkali dia sering berteman dengan lawan jenis gitu ya. Dan nggak sering tutupi HP-nya di sandi, sulit untuk di sandi gak sembuka. Kita nggak bisa membaca scroll itu. Paling punya aku didelok saya metu ya investasi. Kan nggak ngerti. Pusing bukan karena wanita, tapi karena mungkin sahamnya anjlok gitu aja. Ya. Tapi Mas, sebenarnya masa nggak kepingin lihat rumput tetangga yang lebih hijau? Oh, sangat pengen. Sangat pengen sekali gitu kan. Memang kadang juga waktu menikah itu ada yang tiba-tiba yang dulu ngechat itu juga pernah kayak gitu. Pernah. Itu pasti ada. Menurutku memang dalam berumah tangga itu harus ada yang sabar. Ada yang podo-podo keras sih. Mesti wes banyak ini. Banyak pisahnya sudah banyak. Tapi menurutku memang salah satu itu harus ada yang pandai-pandai mengalah. Benar. Yang namanya perempuan, ini, kita keras juga. Ya wes akhirnya mental. Benar. Dan itu sudah tak alami. Aku pernah bertengkar juga pernah. Tapi alhamdulillah selama ini aku mencoba untuk mengalah. Lebih baik aku menang ya kan, metu ngopi daripada aku terus cekcok lah intinya ngono. Terus yang selanjutnya yang paling aku nggak suka dari perempuan itu ketika dia WA-nya masih nggak lengkap. Contoh, misalkan WA di aku, misalkan ya, aku paling nggak suka ngotot, itu pasti ada masalah. Mbuh iku aku sing salah, mbuh opo-opo, mbuh iku engko ono masalah neng keluarganya atau apa. Itu yang paling nggak aku suka itu WA yang nggak lengkap kayak gitu. Oke. Seperti itu aku lebih baik nggak bales, atau waktu dia marah lebih baik aku gak tak bales WA nih, tak omongin nang omah. Gitu. Selesaikan di rumah ya. Selesai di rumah. Sebelum. Gitu. Cukup kayaknya. Ayo coba aja bahas berentek ke keluarga ini. Oh iya, mungkin masih banyak lagi omong-omongannya karena sudah sore juga. Ya? Takutnya banjir sungainya ya. Mungkin itu aja untuk bahasan di sore ini. Iya. Kita bisa next time aja untuk pembahasan selanjutnya ya. Benar. Mungkin itu aja. Tema-tema yang lebih menarik lagi. Azaitun ya. Siap. Mungkin bisa di komen atau di subscribe. Bahas apa komen-komen atau mungkin ada teman yang mau join ke sini juga gak masalah, kita juga terbuka. Atau mau temennya LGBT mau konsultasi dengan kita boleh. Kemarin aku malah aneh infonya, malah aku suruh nyari ini wanita-wanita panggilan. Iya gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja untuk sore ini. Bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.